Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Iya, kenapa sih? Vlog dong. Oh. Yang restorasi dengan waktu yang tepat. Mungkin Ya. Mas Nijam bisa Kau orang menjelaskan. di briefing mau? Nggak usah dong. Langsung apa adanya? Apa adanya. Kamu itu memiliki potensi untuk berbicara, untuk Mumet, stop langsung baik suwen malah orang mudeng unyong. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat persiapan untuk menjelang hari raya Idul Fitri ya. Gak tahu ini tayangannya pas Idul Fitri atau enggak, tapi kemungkinan sih pas Idul Fitri ya, untuk mengisi sela-sela waktu libur Anda di raya Idul Fitri yang intinya berarti minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung saja kita menuju ke pokok pembahasan. Jadi di belakang saya ini adalah salah satu truk yang mana dari padi ya, yang dibawa oleh Ayum dan Ucat. Ini dibawa ke Bulawok Lighting itu untuk menambah lampu dan mungkin ada juga yang restorasi ya. Jadi yang akan kita bahas bukan masalah untuk pembahasan lampunya, itu udah episodenya sendiri. Yang ingin sedikit saya bahas, kenapa sih kok rata-rata banyak kendaraan yang masuk ke bengkel, terus kayak ke tukang bengkel-bengkel restorasi, baik entah itu di bak, mau ngecat bak, atau mungkin ada pengaman yang mau diganti, kok lebih seneng memilih waktu biasanya sebelum lebaran ya, padahal itu waktunya sangat mepet banget dan sangat terbatas banget terpisah. Nah, ini ada beberapa alasan dan mungkin yang sudah pernah saya alami. Jadi menjelang hari raya Idul Fitri itu adalah waktu yang tepat di mana rata-rata ya, entah itu baik sopir ataupun dari owner truk itu memasukkan kendaraannya atau unitnya baik ke karoseri ataupun mau ke bengkel yang untuk merestorasi atau pembetulan beberapa peralatan seperti fasilitas-fasilitas yang ada di truk. Misalnya kayak kita mau ngecat ulang nih, terus kita mau pasang variasi ataupun mau kita penambahan variasi-variasi yang lainnya. Kalau untuk kayak onderdil itu tidak perlu nunggu libur lebaran ya, tapi kalau untuk penggantian apa misalnya itu biasanya memang identik dengan menjelang libur lebaran. Nah, ini ada beberapa alasan dan tidak akan saya sebutkan semuanya, nanti saya juga pusing ya. Hanya beberapa alasan saja yang mungkin ada di unek-unek saya. Itu yang pertama terkait dengan waktu libur yang memang itu adalah waktu yang harus digunakan untuk libur. Kenapa waktu yang digunakan untuk libur? Karena beberapa dari pabrik, terus dari pengirim, itu biasanya mulai dari H-7 atau H-5, bahkan H-3 lebaran, itu pengirim entah pabrik itu mereka sudah melakukan libur untuk proses produksi atau proses pengiriman. Nah, di sini para owner ataupun para sopir ini adalah waktu yang tepat untuk mereka melakukan restorasi ataupun pemasangan fasilitas yang lain ya, atau variasi-variasi yang lain. Nah, ini memang sangat tepat banget. Karena di waktu tidak libur lebaran itu tidak menutup kemungkinan di waktu kita akan melakukan restorasi ataupun kita ingin memasang beberapa variasi ya, itu sangat riskan dengan yang namanya kita libur mendadak ataupun kita mengalami kerugian. Nah, kerugiannya itu di mana? Yang aturannya kan kalau tidak waktu libur lebaran itu kan misalnya nih kayak yang sudah-sudah ya, saya punya unek-unek, wah ini pengaman mau saya pasang besok. Nggak taunya prediksi saya kan besok saya pengen perai karena hanya pengen saja, tapi tiba-tiba pas waktu semua pengaman udah dibongkar yang prediksinya saya cuma 1 hari selesai, nggak taunya sampai 3 hari. Nah, itu saya mengalami kerugian yang mana kita sebenarnya bisa berangkat dan saya tidak jadi berangkat. Otomatis kan pendapatan saya berkurang dan untuk setoran dari truk sendiri juga berkurang ya. Berarti saya rugi double setoran dan pendapatan saya dari hasil nyopir seperti itu. Nah, waktu libur lebaran ini adalah waktu yang sangat efisien karena semuanya libur. Walaupun biasanya sih yang buka kayak bengkel-bengkel malah yang buka ya. Itu menjelang libur lebaran itu pas atau musim H-7 sampai hari raya Idul Fitri H-1 itu biasanya bengkel-bengkel malah ramai, bukannya malah sepi. Karena di situ banyak beberapa konsumen yang ingin memasukkan kendaraannya untuk merestorasi dan memang apa ya? Tepat banget sih, tepat banget. Jadi kayak itu adalah waktu yang tepat, manfaat, dan kita tidak dirugikan ya. Kalau misalnya nih hari-hari biasa, walaupun kita
hari Sabtu Minggu kan biasanya pabrik tutup, tapi tidak menutup kemungkinan nih yang kita sudah memprediksi, oh ini 2 hari sudah selesai, tapi nggak tahunya molor sampai 4 hari. Berarti kan kita masuk mulai dari hari Sabtu, selesainya hari Selasa, kan berarti yang 2 hari ini Senin sampai Selasa ini tidak menutup kemungkinan yang kita aturannya berangkat kita harus spray. Nah, kerugiannya di situ. Jadi saya hanya sedikit menjelaskan kenapa sih kok rata-rata dari beberapa owner-owner, entah itu truk, entah itu mobil pribadi, mereka lebih senang merestorasi kendaraan mereka di waktu musim libur Lebaran, karena memang itu adalah musimnya musim libur, jadi itu adalah waktu yang tepat. Dan nggak tahu nih kalau untuk di bidang transportasi kayak bus ya, karena kalau untuk bus sendiri setahu saya musim Lebaran itu adalah musim mereka di mana disibukkan untuk bekerja keras ekstra, dan memang sangat-sangat, kalau saya aja nggak tahu ini kuat atau enggaknya, pokoknya yang penting intinya untuk yang berada di bidang transportasi tetap semangat ya, walaupun libur Lebaran, khususnya untuk sopir-sopir bus, jenengan-jenengan harus rela tidak Lebaran hari raya bersama keluarga, karena demi mengantarkan penumpang dari tempat asal sampai menuju ke tujuan dengan selamat, seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke pokok bahasan, yang mana waktu libur Lebaran ada waktu yang tepat untuk merestorasi, karena memang itu adalah waktu yang diharuskan untuk libur. Jadi semuanya sudah di planning, berarti 1 tahun ini kita libur untuk merestorasi, dan intinya seperti itu. Oke, apabila ada yang kurang paham, silakan ketik di kolom komentar untuk bertanya, dan tidak lupa ya, seperti biasa, belilah merchandise dari Boh Lawuk, yang mana untuk link Shopee ada di kolom deskripsi ataupun melalui WA ataupun melalui IG ya, seperti itu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam dari saya Puari. Tidak lupa saya doakan semoga Remisa dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, dan juga yang pasti berkah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.